Baiklah, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Silitongas. Pada kali ini saya akan membahas eh, tentang studio terpadu 2, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program ruang keberlanjutan dari video sebelumnya. Untuk yang pertama itu analisis fungsi. Pada business building ini yang direncanakan pada studi perancangan terpadu 2 ini, di mana menggabungkan antara dua fungsi, yaitu perkantoran dan juga perbelanjaan atau mall. Di mana saya membagi tiga fungsi, yaitu fungsi primer, sekunder, dan fungsi penunjang. Fungsi primer itu adalah mall untuk jual beli, rental office untuk perkantoran, sedangkan fungsi sekunder ada mall untuk pameran, rental office untuk kunjungan, dan fungsi penunjang adalah sarana ibadah, sarana servis pengelola, ATM center, dan parkir. Untuk yang selanjutnya adalah analisis aktivitas. Satu, pusat perbelanjaan atau mall. Klasifikasinya primer, jenis aktivitas transaksi jual beli, sifat aktivitas publik, dan kebutuhan ruang supermarket atau toko. Untuk klasifikasi yang kedua itu sekunder, jenis aktivitas ada hiburan, merupakan fasilitas publik, uh, dengan kebutuhan ruang, bioskop, game center, arena bermain anak, dan juga ada pameran atau bazar bersifat publik, tempatnya atau kebutuhan ruang tempat pameran. Dan untuk makan dan minum merupakan sarana atau sifat aktivitas publik dan juga kebutuhan ruang kafe atau restoran. Lalu untuk yang kedua kantor sewa, klasifikasi primer, jenis aktivitas untuk bekerja, sifat aktivitas privat, dan kebutuhan ruang kerja. Sedangkan untuk klasifikasi sekunder, jenis aktivitasnya ada berkunjung, di mana bersifat aktivitasnya semi privat dan kebutuhan ruang untuk orang tamu. Bersantai, ruang publik, sifat aktivitasnya publik dan juga kebutuhan ruang tempat santai. Dan untuk makan dan minum bersifat publik dan kebutuhan ruangannya kafe atau restoran. Lalu analisis pengguna. Yang pertama ada shopping mall. Jenis aktivitasnya ada berkunjung, jenis pengguna atau adalah pengunjung, dan bersifat publik, di mana pola aktivitas dalam shopping mall ini dimulai dari datang atau parkir, dan aktivitas yang dilakukan berupa melihat pameran, jalan-jalan, bermain game, berbelanja, makan, atau workshop. Lalu dari situ ada sistem metabolisme ke kamar mandi atau WC, dan dilanjutkan dengan pulang. Lalu yang kedua, berdagang, yaitu jenis pengguna penjual atau penjaga toko bersifat publik. Aktivitasnya kurang lebih sama, mulai dari datang, parkir, absen, dan mempersiapkan segala uh, jualan. Lalu ada bermetabolisme kamar mandi dan WC, dan selanjutnya pulang. Untuk yang ketiga adalah pengelola. Jenis penggunanya bisa CEO, direktur, divisi, maupun karyawan lainnya yang bersifat semi privat. Mulai dia dari datang, parkir, absen, memantau, menerima tamu, rapat, bertemu investor, investor bekerja. Di sela-sela kegiatan itu ada aktivitas metabolisme ke kamar mandi atau WC, lalu dilanjutkan dengan pulang. Lalu ada pengelola atau karyawan bersifat semi publik, dimulai dari datang, parkir, absen, bekerja, diskusi, bisa dilanjutkan dengan metabolisme ke kamar mandi atau WC, istirahat di ruang istirahat, dan atau selanjutnya bisa langsung pulang. Untuk yang kelima adalah servis atau jenis penggunanya cleaning service yang bersifat servis, mulai dari datang, parkir, absen, bekerja, ke kamar mandi untuk metabolisme, istirahat di ruang istirahat, dan pulang. Lalu sedangkan yang untuk rental office ada yang pertama itu pengelola, bisa menjadi jenis penggunanya pimpinan atau karyawan yang bersifat semi publik, di mana aktivitas pada ruangan tersebut ya mulai dari dia datang, parkir, absen, bekerja, rapat, diskusi menerima tamu, baik itu ke metabolisme kamar mandi atau WC, dan juga istirahat di ruang istirahat, dan selanjutnya pulang. Lalu yang kedua ada jenis aktivitas perkantoran, jenis penggunanya pekerja dan bersifat privat. Aktivitasnya kurang lebih sama, mulai dari datang, parkir, absen, hingga istirahat di ruang istirahat dan dilanjutkan dengan pulang. Lalu ada
jenis aktivitas berkunjung, di mana jenis penggunanya adalah tamu office dan tamu kantor, bersifat semi privat. Mulai dia dari datang, melihat-lihat, bertemu pimpinan, diskusi atau rapat, kemudian ke kamar mandi, ke WC, istirahat, dan dilanjutkan dengan pulang. Lalu untuk program ruang berdasarkan kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh si pelaku dalam menjalankan aktivitasnya. Yang pertama atau A, pengelola, di mana ruangan tersebut berdasarkan standar dan jumlah unit sehingga didapatkan luas. Untuk pengelola dapat kita lihat ada ruang direktur berstandar 36 meter persegi dan diisi oleh satu orang, maka luasnya 36 meter persegi. Lalu kurang lebih sama untuk area penerima, administrasi, sekretaris, manajer rental office, manajer mall, supervisor, uh, ruang arsip, ruang marketing dan promotion, ruang finance dan accounting, ruang rapat, WC. Sehingga total luas area pengelola atau luas lantai yang dibutuhkan untuk pengelola sekitar 298 meter persegi. Lalu sedangkan untuk shopping mall, mulai dari lobby, di mana standar untuk berdiri itu 1 meter per orang, eh, bisa diisi 500 orang, maka kapasitas atau luasnya dihasilkan 500 meter persegi. Kurang lebih sama dengan exhibition, Angkor berbagai tipe, mulai dari tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, department store, retail juga memiliki tipe pertama sampai tipe keempat, supermarket disertai dengan gudangnya, game zona, sitting area, coffee shop, cinema, berbagai tipe juga, ada tipe 1, 2, 3, lengkap dengan tiketing, proyektor room, dan food court, ballroom, dan serta WC. Sehingga total luas area mall didapatkan melalui perhitungan dari kebutuhan standar kurang lebih 22.434 meter persegi. Lalu yang ketiga atau C adalah ada rental office. Ada lobby, area penerima, medium space, large space, dan WC atau toilet. Di mana uh, ruang dalam rental office ini juga berdasarkan standar dikali dengan jumlah unit maka didapat luas total area untuk kantor sewa ini kurang lebih 10.726 meter persegi. Dan yang ketiga atau D, yang keempat atau D ada ruang pendukung atau ruang penunjang, di mana ruang pendukung atau ruang penunjang tersebut ada AHU, ruang panel, ruang genset, ATM center, loading dock, store, gearbird, loading bay, lift lobby, wet gearbird, di gearbird, trafo room, machine room, musola, control room, parkir, baik parkir mobil dan motor, serta control room. Sehingga dari standar-standar ini kita dapatkan, direncanakan akan ada beberapa unit, maka didapatkan hasil total untuk ruang penunjang atau ruang pendukung ini sekitar 2.490 meter persegi. Total dari keseluruhan dari A, B, C sampai D 33.458 meter persegi dikali dengan sirkulasi 40%. Karena sirkulasi dalam mall cukup besar. Kurang lebih dihasilkan 13.383 meter persegi. Maka total luas lantai, total seluruh ruang ditambah dengan sirkulasi 40%, maka didapatkan luas total bangunan yang direncanakan adalah 46.841 meter persegi. Lalu ada yang selanjutnya adalah hubungan atau organisasi ruang, di mana di dalam diagram ini saya membuat hubungan serta organisasi ruang, di mana setiap ruang-ruang tersebut memiliki keterikatan atau hubungan pada ruang-ruang lainnya. Dapat kita lihat yang bertanda panah warna hijau itu akses langsung. Contohnya dari main entrance ke lobby, dari lobby ke retail atau juga exhibition,
dan department store. Lalu yang merah itu aksesnya tidak langsung, seperti di department store ke ruang panel, itu jalur pencapaiannya tidak langsung. Lalu ada garis putus-putus warna hitam, itu merupakan hubungan ruang yang berhubungan langsung, di mana salah satu contohnya adalah exhibition dan retail, exhibition dan lobby. Dan untuk yang berwarna ungu itu berhubungan tidak langsung. Salah satu contoh dari parkir ke retail, dari parkir ke angkor. Lalu untuk warna setiap diagram, yang warna kuning itu sifat ruangnya servis, yang hijau, yang biru tua itu bersifat publik, yang biru muda bersifat semi publik, yang merah semi privat, dan yang merah maron semi privat. Ini hubungan dan organisasi ruang untuk lantai satu. Lalu untuk lantai kedua kurang lebih sama dengan lantai dasar, namun ada sedikit perbedaan di mana pada lantai satu, lantai dua tipikal ini akses atau yang hubungan ruang yang berhubungan langsung itu cukup sedikit, di mana ruang yang berhubungan langsung antara food court dengan WC atau area makan ini bisa berhubungan langsung dengan WC dan juga store atau ruang penyimpanan, dan juga ada lift barang ke store storage supermarket atau penyimpanan untuk gudang supermarket. Lalu untuk lantai ketiga, di sini ada department store, game zona, coffee shop, retail, dan juga sitting area. Di mana pada sampai ke lantai 3 ini masih ada parkir. Untuk hubungan ruang dan organisasi serta akses ruang dapat kita lihat yang akses langsung itu dari parkiran ke ruang panel dan juga ke AHU, dan dilanjutkan ke lobby. Dari lobby ke department store itu memiliki akses langsung. Untuk rooftop di sini diisi oleh ballroom, ruang pengelola, ada juga sinema atau bioskop, sitting area, dan di sini juga ada mesin chiller dan roof water tank, di mana bangunan atau aspek penunjang dari bangunan ini diletakkan di rooftop dari mall tersebut. Untuk hubungan ruang kurang lebih sama, namun di sini ada sedikit perbedaan. Chiller dan roof water tank itu di ruang terbuka, sedangkan yang lainnya berada di ruang tertutup. Lalu untuk lantai yang kelima sampai lantai 7 ini diisi oleh kantor dengan tipe kantor yang leg space, di mana leg space ini kurang lebih standarnya 150 meter persegi ke atas, di mana ruangan ini mampu menampung beberapa grup kerja. Lalu untuk hubungan ruangnya kurang lebih sama, dilengkapi dengan musola, ruang panel berada di setiap lantai dan juga AHU, ada ruang penyimpanan, lift barang, dan lift penumpang atau lift orang. Untuk tipe pencapaian atau akses dapat kita lihat akses langsung dari gudang ke lift barang, dari kantor ke ruang penyimpanan. Kurang lebih sama dengan lantai 8 sampai lantai 9. Untuk di sini ada dua tipe ruang kantor sewa, ada medium space dan leg space, di mana medium space ini berkapasitas luas area kurang lebih 50 meter persegi sampai 150 meter persegi. Untuk bangunan atau ruang utilitas seperti ruang panel, ruang AU disediakan di setiap lantai dan juga dilengkapi dengan musola. Lalu untuk matriks hubungan ruang, di sini ada matriks hubungan ruang baik untuk ground floor, lantai 1 sampai lantai 2, lantai 3, lantai 4 rooftop, lantai 5 sampai 7 berfungsi untuk kantor, dan lantai 8 sampai lantai 9. Salah satu contoh yang saya akan terangkan di lantai ground floor, di mana
main entrance sama dengan lobby itu memiliki uh, hubungan ruang yang berhubungan langsung atau dapat diakses langsung, uh, yang ditandai dengan warna hitam. Dan salah satu lagi contohnya ada main entrance dan juga exhibition, uh, di mana hubungan ruang di sini antara main entrance dan exhibition itu berwarna biru atau berhubungan secara tidak langsung. Namun ada salah satu lagi contohnya dari main entrance ke lift barang, di mana main entrance dan lift barang itu dipisahkan, maka hubungan ruangnya tidak berhubungan sama sekali. Kurang lebih sama dari lantai 1 sampai lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 dan 7, lantai 8 dan 9, di mana hubungan setiap ruang di setiap lantai dipertimbangkan uh, untuk jalur pencapaian dan juga penempatan ruang tersebut. Ada sebagian ruang-ruang yang tidak diekspos atau disengaja seperti disembunyikan karena uh, baik itu ruang utilitas yang jauh dari sifat ruang yang publik, sehingga untuk hubungan ruangnya bisa berhubungan secara tidak langsung atau sama sekali tidak berhubungan. Uh, Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk progres hari ini, berjudulkan program ruang, lanjutan dari video sebelumnya, uh, di mana program ruang ini akan saya jadikan sebagai acuan dalam pembuatan layout pada denah bangunan workshop building yang direncanakan. Sekian dan terima kasih.